Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'ini wa ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nuri kasari wa madadika jari wa jama'na bi fi kulli adwarin wa ala alihi wa sahbihi yanur. Alhamdulillah, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dengan semua yang Allah berikan kepada kita, dan nikmatnya yang paling besar yaitu nikmat iman dan Islam, kita masih bisa memeluk agama Islam dengan tentram dan aman. Bagaimana orang tidak diberikan keamanan dalam memeluk agama Islam, kesusahan dalam beribadah kepada Allah, kan tapi kita beribadah dengan mudahnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. In yansurullaha tansurukum. Apabila kalian menolong Allah, maka Allah yansurkum, maka Allah akan menolong kalian. Jikalau kita menolong agama Allah, insya Allah pasti Allah akan menolong kita dari segi apapun, dalam segi rezeki, dari segi kesehatan, dari segi apapun pasti Allah akan menolong kita. Dalam kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam An-Nawawi radhiyallahu anhu, dalam bab tahrimul uqubati wa qati'atur rahman, bab haramnya hukuk wa qati'atur rahman, haram untuk durhaka kepada orang tua, kemudian memutus tali silaturahmi. Qala Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladhina la'anahumullah fa ashabuhum wa a'ma absaruhum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah kalian menginginkan untuk melakukan tufsiduna fil ardi, untuk terus-menerus melakukan kerusakan di muka bumi, tuqatti'u arhamakum, dan ingin selalu untuk memutus silaturahmi? Mereka lah orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'asammahum wa a'ma absurum. Mereka itu orang-orang yang tuli dan orang-orang yang buta penglihatan mereka. Maksud tuli di sini adalah mereka yang tidak mau mendengarkan nasihat yang ada dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW, dan mereka buta dengan melihat semua tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Banyak tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi dengan tanda-tanda tersebut tidak membuat mereka ini sadar. Yang artinya kalau mereka tidak sadar, berarti mereka tidak diberikan Allah Subhanahu wa taala hidayah sampai mereka disadarkan dengan ayat Allah, dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini di sini disebutkan dalam firman tersebut bahwasanya menegaskan orang-orang yang sering merusak di muka bumi adalah orang-orang yang sering melakukan pemutusan silaturahmi. Baik itu silaturahmi dibedakan, ada silaturahmi, ada silatu mukmin. Silaturahmi adalah sambungan rahim, yaitu persaudaraan dia dan saudaranya dia, baik itu kandung ataupun sepupuan, itu silaturahmi. Berarti kalau seorang yang memutus silaturahmi, yang mereka itu memutus tali persaudaraan mereka, yang awalnya mereka itu saudara, baik itu musaharah atau baik itu sekandung atau baik itu syakik, itu mereka putuskan itu silaturahmi. Nah, itu yang disebut dengan orang-orang yang saling merusak di muka bumi. Wa qala ta'ala, walladzina yankuduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amarallahu bihi an yusala wa yufsiduna fil ardi ulaika lahumul la'natum wa lahum su'ud dari. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat tersebut, walladzina yankuduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi, orang-orang yang tidak menepati janji Allah Subhanahu wa taala setelah datangnya mitsaqihi, wa yaqta'una ma amrullah bihi an yusul, dan mereka memutus setiap sesuatu yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk menyambung perkara tersebut. Wa yufsiduna fil ardi ulaika lahum la'natu lahum su'ud dari, dan mereka lah orang-orang yang sering merusak di muka bumi ini.
Mereka lah orang-orang yang mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka siapa? Disebutkan dalam hadis tersebut orang yang sering memutus silaturahim. Baik itu saudara dia ataupun bukan saudara dia. Nah, disebutkan di dua ayat tersebut bahwasanya azab dan juga Allah melaknat bagi orang yang memutus silaturahim. Berbahaya sekali silaturahim, makanya harus mengambung silaturahim itu adalah suatu ikatan antara mukmin dengan mukmin lainnya yang menjadikan ukhuwah, kepersaudaraan yang semakin erat. Nah, makanya disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, usikum nasihatlah diri kalian, nasihatlah orang-orang dengan bertakwa. Nasihatilah orang-orang untuk bertakwa, untuk sabar. Nah, diperintahkan untuk menasihati orang, yang artinya berarti apa? Untuk menyambung silaturahmi kepada seorang itu, agar seorang itu bisa untuk menerima nasihat yang kita berikan dalam segi bersabar atau dalam segi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus ada silaturahim, harus ada silaturahmi yang erat, makanya orang akan mengikut kepada kita insyaallah. Dan disebutkan lagi dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa qala ta'ala wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsanan imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wa la tanharuhuma wa qul lahumu qawlan kariman wakhfid lahumu janaha ad-dhilli minar rahman wa qul rabbi hamhuma kama rabbayani shaghira. Dalam firman tersebut bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menegaskan wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah telah menetapkan janganlah kamu menyembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali di muka bumi hidup ini menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan banyak ayat-ayat yang menyebutkan janganlah tusyrik billah, janganlah kalian mensyirikkan Allah dengan yang lain. Semua itu tidak ada gunanya. Semua kesyirikan selain Allah Subhanahu wa taala itu akan menjadi malapetaka, bencana, tidak ada manfaat itu semua bagi kalian di dunia wal akhirah. Wabil walidaini, dan kepada kedua orang tua kalian ihsanan, berbuat baiklah. Imma yablughanna 'indakal kibara, ketika mereka telah sampai usia mereka di ambang-ambang tua, al ahaduhum aw kilahum, atau salah satu daripada kedua orang tua itu telah berumur usia senja, fala taqul, janganlah sekali-kali kalian mengatakan dalam ucapan kalian, janganlah sekali-kali mengatakan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tanharuhuma, dan janganlah kalian menhardik. Apa bahasa Palembangnya adalah itu menyegak. Menyegak ini bahasa Indonesianya kalau nggak salah yaitu membentak. Janganlah kalian sekali-kali membentak kedua orang tua kalian. Wa qul lahum qawlan kariman, dan katakan kepada kedua orang tua kalian kata-kata yang lembut, yang sekiranya membuat hati mereka itu sejuk, membuat hati mereka itu senang. Pandangan orang tua kepada seorang anaknya dengan pandangan rahmat, maka disitulah letaknya ridho Allah Subhanahu wa taala. Jangan main-main dengan pandangan orang tua kepada kita. Itulah letak daripada rahmat. Karena doa walidaini ka doa Nabi. Doanya orang tua itu seperti doa Nabi liqaumihi, kepada kaumnya. Doanya orang tua. Makanya kalau kita mau cari doa-doa ke jauh-jauh, kemana-mana kita cari doa agar dikabul doanya, kita mencari rezeki untuk bersedekah agar dikabulkan doa kita. Jangan. Ada orang tua kita itu mereka seperti nabi pada umat mereka, yaitu apabila seorang nabi berdoa untuk umatnya, insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga orang tua apabila dia berdoa untuk seorang anaknya, insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dibuka ke pintu langit untuk mereka, untuk orang-orang, untuk orang tua yang mereka mendoakan kepada anaknya, walaupun itu orang kafir, walaupun ibunya itu seorang kafir, kita harus wajib untuk memuliakannya walaupun seorang kafir, selagi dia tidak mengajak anaknya ke dalam kemusyrikan kepada Allah. Jangan
janganlah kita membantahnya, janganlah kita tidak menuruti perintahnya selagi tidak dalam ambang-ambang kesyirikan. Wakhfid lahuma janaha dzulli min rahmani wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan rendahkanlah diri kalian di hadapan mereka berdua. Rendahkanlah, jangan selalu menyombongkan diri. Rendahkan diri kalian. Kemudian berdoalah, minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka diampuni sebagaimana, dan sayangilah kedua orang tuaku ini sebagaimana mereka menyayangku suatu kecil. Ketika orang tua anaknya masih kecil sayangnya kepada anaknya ketika kecil itu, maka kita minta juga agar Allah menyayangi kedua orang tua kita sebagaimana kita disayangi oleh mereka sewaktu kecil. Nah, dalam ayat ini memiliki makna. Yang pertama, Allah perintahkan jangan mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang pertama jangan mensyirikkan Allah. Yang kedua, Allah bilang jangan sekali-kali kalian mengatakan kepada orang tua kalian suatu perkataan yang menyakiti hati mereka. Di sini ada suatu illah. Diambil illah di sini, janganlah membuat di sini adalah membuat sakit hati. Yang artinya berarti diambil dari usul fikih. Oleh ilmu usul fikih disebutkan bahwa sini adalah maknanya adalah sakit hati yang terkandung dalam kata berarti lebih dari itu, di luar dari ada itu, dari perkataan tersebut yang sekiranya itu bisa menyakitkan hati orang tua kita, itu juga disebut juga itu ukuku, yaitu durhaka kepada orang tua. Na'udzubillah min dzalik, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Walaupun itu ibunya seorang orang kafir, tetap wajib kita untuk menaati dan mematuhi perintahnya, kemudian untuk berbakti kepadanya. Wa an Abi Hurairah wa an Abi Bakr Nufai wa an Abi Bakrah Nufai bin Harith radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dari Abi Bakrah Nufai bin Harith radhiyallahu anhu berkata beliau, Rasulullah SAW berkata, Alla anubi'ukum bi akbari kabair salatah. Qulna bala ya Rasulullah. Qala al-isyruku billah wa uququ walidaini wa kana muttaki'an fajalasa. Faqala ala wa qulu zuri wa syahadatu zuri faman zala yukarriruha hatta kulna la'natus sakanatal muttafaqu alaih. Dikatakan dari Abi Bakrah Nufai bin Harith radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW pernah satu hari berkata, aku ingin memberitahu kepada kalian dengan 3 dosa yang paling besar di antara seluruh dosa. 3 dosa yang paling besar dari seluruh dosa-dosa yang ada di muka bumi ini. Yang pertama, kata sahabat, iya, apa ya Rasulullah? Yang pertama, al-isyruku billah. Yang pertama, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa syirik tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh dosa diampuni kecuali satu, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama syirik, al-isyruku billah. Yang kedua wa uququ bil walidain. Yang kedua di bawah syirik, dosa yang paling besar adalah berbuat durhaka kepada orang tua. Al-uququ bil walidain, berbuat durhaka kepada orang tua. Betapa ini besar sekali dosanya, di bawah kesyirikan. Dosa tersebut saking besarnya digambarkan oleh Nabi Muhammad dalam hadis tersebut. Wa kana muttaki'an fajalasa faqala. Kemudian pada saat itu Rasulullah SAW dalam keadaan duduk muttaki'an fajalasa, dalam keadaan duduk muttaki'an. Muttaki'an ini agak diangkat kakinya, yang kedua daripada saknya, daripada mata kakinya agak diangkat, muttaki'an. Fajalasa faqala ala wa qawlu zur. Yang selanjutnya apa? Yaitu wa qawlu zur, perkataan yang dusta, perkataan yang jelek. Nah, perkataan jelek juga dimasukkan dalam dosa-dosa besar. Wa syahadatu zur, kemudian syahadat palsu, persaksian palsu. Saksi palsu juga itu dosa yang paling besar. Hati-hati orang yang sedang menjadi saksi.
itu akan dipinta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kesaksian itu benar ataupun tidak, itu karena dunia atau dikarenakan dia memang benar-benar untuk membela kebenaran, itu akan dipintakan saksinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua setiap sesuatu di muka bumi ini, kullu ulaika mas'ulun an dzalika, setiap sesuatu dari mereka itu akan dimintakan pertanggungjawaban, baik itu orang itu pembantu, baik itu orang itu presiden, semuanya pasti akan dipintakan pertanggungjawaban. Kepala keluarga semua akan dipinta pertanggungjawaban dzalik, atas perbuatan tersebut. Apakah dia diberikan amanah, mendapatkan amanah, mengerjakan amanah dengan benar. Famazala yukarriruha hatta kulna laita sakata. Dan kemudian Rasulullah SAW masih terus mengulang-ulang kata tersebut, diulang-ulang tersebut, tiga poin penting tadi daripada dosa besar diulang-ulang terus oleh Rasulullah SAW. Hatta kulna la laitahu sakata, sampai kulna kami mengatakan laitahu sakata. Habis itu kami mengatakan sesuatu, langsung Rasulullah SAW terdiam. Langsung Rasulullah tidak lagi mengatakan ucapan tersebut, yang artinya Rasulullah saking mengulang-ulang memperingati kepada sahabatnya, para umatnya, agar jangan melakukan tiga perkara tadi. Yang pertama yaitu al-isyraku billah, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua uququ bil walidain, yaitu durhaka kepada orang tua. Yang ketiga, yang perbuatan daripada yang paling besar dosanya dibagi dua. Yang pertama perkataan dusta, kemudian kesaksian dusta. Alhamdulillah, dalam bab tahrimul uqub wa qati'atur rahman berakhir pada saat ini saja. Akan kita bahas besok tentang masih bab tahrimul uqub wa qati'atur rahman. Semoga saja kita diberikan Allah Subhanahu wa taala kemudahan dalam menimba ilmunya Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.